Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-22, 23 dan 24 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Kita tentunya memiliki keluarga yang kita banggakan dan cintai di dunia ini. Kita memiliki ayah, ibu, memiliki anak, memiliki adik, abang, kakak, dan keluarga yang kita banggakan. Akan tetapi qadarullah, tidak ada satupun di dunia ini yang kekal abadi. Semua akan punah. Yang bertemu akan berpisah, termasuk keluarga yang kita banggakan dan cintai itu. Dan salah satu pemisah kehidupan kita di dunia ini adalah kematian yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pintu gerbang untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari amal yang terbaik yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Orang-orang yang bersabar atas musibah kematian itu, atas perpisahan yang Allah ciptakan itu, maka walaupun terpisah di muka bumi Allah ini, insya Allah ada peluang yang besar yang apabila kita manfaatkan peluang itu dengan baik, maka mudah-mudahan Allah akan kembalikan kita berkumpul dengan saudara-saudari yang kita cintai. Salah satu syarat amal yang terbaik, dan bahkan amal ini menjadi amal utama di antara amal-amal yang lain, menjadi ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, yang menjadi syarat baiknya amalan yang lain, dan tidak akan dihitung baik, tidak akan diterima amalan yang lain, tidak akan diterima Allah ibadah yang lain sebelum ibadah ini dihitung baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, dan ibadah itu adalah mendirikan salat. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini kita terpisah di dunia, ayah terpisah dengan anak yang dia cintai, seorang anak yang sudah dibesarkan dengan peluh keringat, cucuran air mata, berjuang mencari nafkah sang anak untuk membayar pendidikannya, biaya makannya, kehidupannya sehari-hari, memenuhi permintaan sang anak, dan lain sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala pisahkan seorang ayah dengan anaknya di dunia ini, maka akan terasa luar biasa sakit, akan terasa luar biasa perih, dan tidak ada satupun yang diinginkan seseorang yang terpisah dengan yang dia cintai selain dari ia akan bertemu kembali dengan orang-orang yang dia cintai tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apabila hari ini kita dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kematian dari orang-orang yang kita cintai dan banggakan itu, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti, yaumil akhir nanti, Allah kembali kumpulkan kita dengan anak, saudara, keluarga yang kita cintai dan banggakan. Dan salah satu isyarat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang harus kita istiqomahkan dalam diri kita
agar kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga yang kita cintai itu, maka syarat yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan sholat. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mendirikan sholat, itulah orang-orang yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan di akhirat nanti, yakni mereka akan dikumpulkan Allah bersama keluarga-keluarga mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, istiqomahlah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bila perlu, jangan lupakan rawatibnya dan sunnah-sunnah yang lain, dan jangan lupa mengajak keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Bermohonlah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita, istri-istri kita, anak-anak kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat. Barang siapa yang menginginkan dirinya dan keluarganya kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka dirikanlah sholat. Apabila dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga itu, anak, istri, suami, semua melaksanakan sholat, insya Allah, walaupun suatu saat nanti mereka akan terpisah dengan takdir Allah berupa kematian, namun yakin dan percayalah, perpisahan itu hanya untuk sementara saja di dunia, hanya sesaat saja, dan Allah akan pertemukan kembali kita di satu tempat yang terindah, Jannatu Adn, di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan akan dimasukkan ke dalamnya min abaihim, dari ayah-ayah mereka atau nenek moyang mereka, wa min azwajihim, istri-istri mereka, wa min dzurriyyatihim, dan dari anak-anak keturunan mereka yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sebab itu, mari kita pastikan bahwa diri kita selaku ayah dari anak-anak kita, selaku suami dari istri-istri kita, kita adalah orang yang pertama yang memberikan tauladan yang terbaik di dalam mendirikan sholat. Kita jadikan diri kita sebagai guru yang terbaik untuk keluarga kita. Kita jadikan rumah tangga kita sebagai madrasah untuk keluarga kita. Dan guru yang terbaik itu adalah pada dirinya terdapat tauladan yang terbaik dan bisa menjadi contoh yang terbaik bagi seluruh keluarganya. InsyaAllah, apabila kita istiqomah dalam melaksanakan sholat, maka insyaallah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadikan sholat kita sebagai penolong di dalam segala urusan kehidupan dunia maupun akhirat kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Namun hal itu sulit dilakukan terkecuali bagi kita yang benar-benar ikhlas. Salat itu bukan untuk dipuji orang lain, bukan agar supaya dipandang soleh atau solihah,
disebut sebagai orang yang alim, yang taat. Akan tetapi salat itu kita hanya harapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas dari ibadah kita. Kita hanya berharap salat kita akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan dengan ikhlas itu, dengan khusyuk itu, insyaallah akan menjadi penolong bagi kita dalam setiap situasi dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menolong kita dengan salat kita dalam setiap persoalan yang akan kita hadapi hari ini, hari esok, dan hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.